nggak pakai 1 detiknya itu 1 M nih. Ntar di atas jam 12 udah 10 M. Biarin masa bodoh, tanyanya marah aku deh, jangan tanya gue dah. Atau tanya Rita Amelia. Ada 10 hal lebih. Aku baru tulis 10 sayang. Silakan Rita Amelia yang jualan tentang aku, oke? Tapi aku nggak bisa ketemu. Tentang aku. Berdua aku mesti dapat duit. Setengahnya dari itu aku harus dapat. Oh, tapi kalau untuk ketemu Om harus itu dulu, nggak bisa berarti di aku nih. Nggak bisa. Kotor ya, aku nggak marah sama dia belum ngerti apa-apa. Tapi itu bisa masuk Om. Habis itu tidak. Siap-siap. Every day is my birthday. Every day is my birthday with Jesus. Intinya Papa Gideon Tanker itu sangat-sangat kangen sama cucunya. Dan dia pengen sekali diperhatiin sama anak-anaknya, sama cucunya, didatengin ke daerah Cisarua rumahnya. Papa nggak gila. Papa emang nggak gila gitu. Tapi kan Papa kan kalau sama kita, sama anak-anakku kan berenang bareng, main bareng, terus kalau kemana-mana sampai ke naik kuda bareng. Enggak sih, menurut saya Papa normal. Kalau menurut saya ya, cuma saya nggak tahu deh penilaian orang. Kalau sama saya beberapa bulan ini saya nganggap Papa tuh sehat karena Papa ngobrolnya baik, bukan kayak orang stres, enggak. Tapi Papa ngomongnya baik, ngajak anak-anak main, ngajak anak-anak makan sate. Papa tuh baik-baik aja, menurut saya. Gitu nggak kelihatan gimana gitu. Orangnya paling ya itu kalau keluar gitu ketemu paling lagi jalan olahraga paling gitu, terus bawa kuda, paling kan dia punya kuda. Terus udah gitu mah enggak, jarang tiba-tiba main apa kemana sama orang, enggak. Dia mah paling sendiri jalan, paling sebentar, paling muter di sekitar sini, balik lagi, gitu. Akhir ke sini, duduk di sini biasa ngobrol biasa. Pak ini ada cupang gitu, Om ini ada cupang, oh iya ini, gitu doang. Terus foto dong Om, ayo foto, dipoto, udah gitu. Ramah. Jadi kalau kita ajak biasa ya biar ngobrol, nggak kelihatan aneh gimana gitu. Soalnya kan nggak gitu ya, nggak dekat. Jadi tapi sepengetahuan saya sih orangnya biasa aja, jadi baik-baik aja gitu. Jadi keluarnya juga jarang ya. Jadi kadang-kadang doang kan, kadang-kadang dia main bawa kuda paling tuh, paling lihat aja di sini, oh itu si Om gitu kan. Dia suka nyapa gitu, kalau Bu ada bapak-bapak gitu lewat. Nggak ini sih nggak sering gitu, nggak tiap hari mainnya juga. Jarang-jarang. Ya kemarin lihat postingannya pas baca, oh Mbak Gigi ini postingin ayahnya ketemu ke sana kan. Si Om Dion katanya kangen sama Rafathar. Oh lihat di IG-nya ada gitu. Sebagai anak sih pinter-pinter bagi waktu, kasih perhatian gitu aja. Jadi supaya ya namanya juga orang tua kan ya lebih diperhatiin, mereka juga lebih senang. Buat mereka kebahagiaan orang tua itu ya cuman perhatian dan kasih sayang sama anak-anaknya aja. Kita memang harus memisahkan ya bahwa kalau kita hanya berkata pada sesuatu kata atau istilah itu semua tergantung konteksnya, penggunaannya. Artinya dimaksudkan untuk apa? Kadang-kadang ada satu kata di luar daerah berbeda konotasinya. Ini biasa-biasa saja di sana sebagai sesuatu yang kasar dan sebagainya. Gitu. Jadi apapun juga kata-kata itu, sekarang muncul kata-kata baru, istilah baru dan sebagainya. Jadi dalam situasi begini, mohon mari kita berpikir jernih dan tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau memang sudah terlalu populer dipakai oleh kalangan misalnya remaja atau anak-anak dan kemudian diartikan sebagai suatu penghinaan dan sebagainya, memang sebaiknya jangan lagi digunakan kata-kata itu. Tapi kalau konteksnya dipakai untuk menghina atau menyakiti hati dan sebagainya, nah memang itu masuk dalam ranah hukum dan tentu akan berdampak pada
tindakan pemidanaan. Kalau itu kemudian menimbulkan perasaan sakit, menimbulkan perasaan tersinggung dan sebagainya. Mohon dengan segala hormat kalau bisa diakhiri kontroversi itu. Dan kalau memang kita akan punya kata aslinya, punya banyak kata-kata lah yang memang sudah tercatat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dipakailah kata-kata itu saja. Jadi tidak usah sampai terkesan seolah hanya mencari-cari masalah yang akhirnya justru membuat masalah menjadi rumit, menjadi konflik ya. Sementara kita sedang menghadapi masalah COVID-19 ini yang cukup memprihatinkan kita semua, korbannya cukup banyak. Nah, marilah kita fokus dengan tetap mempererat persaudaraan, persahabatan, merapatkan barisan untuk sama-sama mengatasi berbagai masalah COVID-19 ini. Siapapun, demi Allah, tidak untuk menjatuhkan mereka. Gue sama tim minta maaf kalau ada perkataan gue yang salah sebelum maupun saat ini. Ayo kita sama-sama, gue ingin mengajak kalian untuk sama-sama kita menyelamatkan generasi kita selanjutnya ya. Buat para influencer, buat para tokoh, gue mohon generasi kita mau jadi apa kalau kita rusak dari sekarang ya. Saya nggak nanggapin ya, kalau memang dia pengen itu menjadi sebuah perbincangan, lebih baik personal chat dong, kecuali dia nggak punya nomor saya gitu loh. Kalau dia orang-orang itu nggak punya nomor saya, bolehlah dia ngomong di situ. Kalau tujuannya untuk apa, ada maksud apa? Yang saya heran nggak WhatsApp saya loh. Justru saya bertanya-tanya, buat apa? Instagramnya di-ban, di-report sama netizen. Nggak tahu ya, mungkin karena 150 juta orang yang lihat, mungkin di-report oleh bisa 20%-nya atau 40%-nya mungkin bisa di atas 10 juta orang yang report, makanya bisa dalam kayak gitu. Tapi justru gue di sini bertanya-tanya. Yang gue lakukan adalah sebagai anak bangsa yang berpikir kritis terhadap sesuatu hal yang fenomenal. Dan yang saya lakukan sesuai SOP. Saya melihat ada beritanya dulu, ada fenomenanya dulu. Saya lihat, oh ada potensinya seperti ini. Saya tanyakan kepada pakar, narasumber, dan yang bicara bukan saya, yang bicara orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Di sini malah kenapa saya di-report? Saya ini cuma berpikir kritis, membuka wawasan, bukan seorang pencuri, bukan seorang narapidana. Kok malah di-report kayak gini? Ini apa ya? Ini sesuatu yang nggak saya sangka-sangka ya, karena ini awalnya biasa aja sebenarnya, biasa aja. Ketika saya ini awalnya ungkapan spontanitas kekaguman saya ketika saya nyanyi dangdut gitu. Saya nggak pernah nyanyi dangdut. Tiba-tiba sama Rizky bilang nggak pernah nyanyi dangdut nih kan. Terus saya seneng, asal juga tuh anjay, saya bilang. Nyantai, udah orang-orang pada seneng, seru gitu kan, viral. Lalu ada satu orang yang kayak ya menggoreng-goreng lah kata anjay nih. Goreng-goreng dengan alasan mengedukasi segala macam, berusaha mengedukasi orang. Maksud saya kalau dia emang pengen mengedukasi orang, harusnya dia mengedukasi saya dulu langsung gitu, nggak usah ke media, edukasi saya dulu langsung dan tunjukin di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa ada nggak arti kata anjay gitu. Nggak ada, saya juga cek di KBBI itu nggak ada arti kata anjay. Itu tuh cuma slang, cuma kayak suatu apa ya, kayak kata gaul gitu, kata gaul yang akhirnya dibesar-besarkan rame sampai ke lembaga instansi pemerintahan gitu ya. Tapi saat ini sejauh ini saya belum ada dapat teguran apapun gitu. Ya udah saya los aja gitu, santai aja gitu.
Iya, itu kan termasuk perspektif masing-masing ya, sudut pandang masing-masing. Dan saya tujuannya juga nggak ada niat untuk maaf memaki gitu kan. Dan setahu saya dari dulu saya lahir sampai usia saya sekarang gitu, belum pernah ada orang memaki, marah-marahin orang dengan kata, "Weh, anjay lu." Belum ada. Sebenarnya itu belum ada. Dan nggak bakal takut juga sih orang kalau dimaki dengan kata kayak gitu. Saya kalau misalkan ada orang di jalan nggak kenal sama saya, terus bilang, Bilar, anjay lu. Saya malah ketawa, nyengir saya. Nggak tersinggung sama sekali saya. Ini saya nganggap kayak ya udahlah, ya mungkin dia ingin ya berusaha menggoreng-goreng lah gitu. Tapi sejauh ini sih belum ada teguran, belum ada hal-hal yang kayak dari misalnya lembaga menegur saya tuh nggak ada, belum ada saat ini. Alhamdulillah ini dikasih kesehatan, akhirnya Dede bisa bekerja kembali. Kemarin juga Dede akhirnya off air juga kan, diberikan kesempatan sehat lah gitu. Cuman ya lebih ini aja, sekarang lebih harus hati-hati kayak jaga pola makan, refreshing lah biar nggak mikirin biar hilang sakitnya. Biar hilang sakitnya. Emang alhamdulillah baik juga kan, dasarnya juga baik, keluarga dari kakak, terus ya nyambung. Kebetulan keluarga saya lagi di Jakarta kan, dan ada libur 2 hari, jadi kita sempetin untuk jalan-jalan ke Bandung, refreshing lah gitu, ngilangin penat. Karena Lesti emang anaknya bisa bawa diri gitu, bisa ngambil hati orang tua saya, emang anaknya baik ke siapa aja kan. Ini baru sidang guys, ucapin selamat semuanya. Wadidaw, akhirnya ya. Belum ada kabar lulus atau enggak sih, semuanya baik-baik aja, insya Allah. Mudah-mudahan biar fokus juga masing-masing juga, karena kan Nadianya juga lagi fokus untuk kuliah, jadi Iki juga lagi fokus untuk syuting juga, buat video klip dan berkarya dulu. Doain aja yang terbaik, mudah-mudahan nanti ada titik temunya. Insya Allah, mudah-mudahan apapun itu, insya Allah nanti dikabarin lagi gimana-gimananya gitu. Yang penting doanya aja yang terbaik untuk kedua-dua. Saya nggak tahu. Memang saya pernah ketemu 1 kali itu bulan Mei 2019, jauh sebelum Aurel pacaran. Saya nggak ketemu ya, jadi papasan di belakang panggung. Jadi memang saya belum kenal, saya belum tahu karakternya, saya tidak mengenal sosoknya. Nah kalau itu aku belum kenal, tapi aku pernah ketemu di satu acara sama Mimi Kade. Dan waktu itu tapi belum deket kayak sekarang ya. Tapi waktu itu kita ngobrol, Mimi Kade juga selfie sama aku bareng gitu, lucu deh. Sebenarnya kalau seorang anak perempuan tuh minta restunya ke bapak sih ya. Yang dalam agama kalau nggak salah ya, koreksi kalau aku ada salah. Kalau nggak salah, kalau anak perempuan itu ke bapak bukan ke ibu. Tapi aku sangat senang ketika misalnya aku bisa punya waktu nanti ketemu suatu hari sama Mimi Kade. Karena sama bunda aku deket banget. Sekarang sama Mimi Kade, semoga aku juga bisa dekat banget. Dan Aurel juga aku harap semoga nanti dia kapan bisa ketemu sama mama papa aku juga, walaupun di Malaysia, entah apa kita nyusul ke Malaysia atau gimana gitu kan. Kalau kata abang memang bener, kalau di Islam kan memang kalau misalnya itu kan harus dari bapak ya kan, apalagi kan aku anak perempuan. Jadi menurut aku ya yang penting dia sudah menyatakan keseriusan dan udah ngomong juga ke pipi juga, buat aku ya it's fine. Saya dari kemarin pun sering banget di backstage bareng atau apapun itu bareng, di ruang main atau apapun itu bareng. Buat saya sebenarnya biasa aja gitu, dan dianya juga biasa aja, nggak ada apa-apa juga ke saya juga biasa aja. Jadi mungkin karena orang yang melebar-lebarkan berita, jadi seakan ngebuat kita jadi kayak iya kayak aneh gitu, kalau apa jadi kayak jadi kitanya berdua jadi aneh aja gitu, padahal sebenarnya Raffi Nagita juga baik-baik aja gitu. Kalau kayak gitu ya terserah orang sih ya, maksudnya ya itu kan pandangannya mereka, sedangkan saya sendiri nggak ngapa-ngapain juga, saya juga nggak salah apa-apa, saya juga nggak gimana-gimana gitu. Ya emang udah pikirannya mereka negatif ke saya, kan saya udah bilang apapun itu ya terserah, itu
pemikirannya mereka masing-masing dan saya nggak bisa maksain itu. Urusan mereka mau mikir saya gimana juga. Toh saya nggak pernah mikirin mereka juga. Buat saya urusan saya pribadi ya urusan saya lah gitu. Maksudnya mau saya punya masalah dengan siapapun itu gitu. Kenapa harus jadi orang yang ribet, orang yang rame. Misalnya saya salah ini, terus saya harus ngebuktiin ini. Siapa lu nyuruh gue ngebuktiin gitu? Emang gue salah apa? Emang gue ada masalah apa? Serah lah ya, kita mau ngomong apa juga orang tetep aja nggak percaya. Kita ngomong bener salah, ngomong nggak bener juga salah. Jadi ya. Sebenarnya juga ada beberapa dari manajer juga ingin menanggapi sih beberapa polemik berita yang menurut keluarga itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, yang pertama adalah tanggapan atas pernyataan dari Umi Afif Ilya. Oke. Keluarga beserta dengan kuasa hukum menganggap dan berpikir bahwa Umi Afif adalah makhluk gaib. Kenapa kami anggap makhluk gaib? Karena kami berpikir bahwa kalau memang manusia yang memang ada makhluk wujud nyatanya, pasti dia akan hadir dengan sebagaimana mestinya. Diketahui keberadaannya, lokasinya, serta identitasnya. Cuma kalau sampai pada saat ini kita nggak tahu nih. Iya dong, kayak random person gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak keluarga diwakili oleh kami, kuasa hukum juga ingin menegaskan bahwa hingga pada saat ini, domisili serta asal-usul dari klien tidak pernah berubah. Poin dari omongan kami adalah tidak berubah domisili tersebut membuka pintu untuk bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk hadir bertemu musyawarah dengan kami. Tidak dengan mempublish berita yang tidak sebagaimana mestinya gitu. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga juga kami menduga memang ada motif buruk di balik ini semua yang menyerang klien kami. Dan memang ada para pihak-pihak yang memang sengaja mencari panggung atas Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.